Oh, hola gakusei semuanya. Kembali lagi di channel Sensei. Channel yang akan membahas berbagai peristiwa menarik dari sudut pandang biologi. Dan juga membahas soal-soal OSN. Nah, di video kali ini, kita bakal membahas suatu topik yang sangat menarik dan mungkin kontroversial. Yaitu tentang evolusi. Itu ya Sensei, yang katanya Darwin, manusia berasal dari monyet. Kamu itu memfitnah Darwin. Nyatanya, Darwin nggak pernah bilang begitu ya Gakusei. Jadi maksud gambar ini apa dong Sensei? Nah, gambar ini tuh juga adalah salah satu gambar yang banyak banget disalahpahami oleh masyarakat umum. Nah, banyak yang beranggapan gambar ini menunjukkan proses perubahan dari monyet menjadi manusia. Nyatanya, itu salah ya Gakusei. Ini fake. Nah, jadi sebenarnya gambar ini berasal dari jurnal yang membandingkan anatomi dan morfologi dari beberapa spesies Homo. Jadi, ini itu adalah gambar perbandingan dan bukan gambar proses perubahan monyet menjadi manusia. Begitu ya, Sensei? Ya, betul. Jadi, stop memfitnah Darwin. Terus, evolusi itu sebenarnya apa, Sensei? Nah, kita bakal bahas setelah iklan berikut. Iklan sejenak. Di channel ini, Sensei juga membahas banyak sekali soal OSN yang bisa kalian cek di playlist berikut. Atau kalian bisa klik card yang ada di pojok kanan atas. Sekarang, Sensei juga sudah membuka pelatihan OSN yang paling murah sedunia untuk gakusei-gakusei semuanya. Hanya mulai dari Rp32.000. Bahkan, bisa lebih murah lagi jika kalian mendaftar bersama teman-teman yang lain. Sensei juga membuka program tryout dan kelas gratis yang bisa kalian ikuti. Kalian bisa chat ke nomor WA di bawah untuk cek jadwal pelatihan, TO, atau kelas gratis terbaru. Karena program-programnya akan diadakan secara rutin. Sensei, gimana dengan gakusei dari bidang selain biologi? So da ne. Wakarimashita. Untuk itu, Sensei juga sedang berkolaborasi dengan Sekolah Olimpiade untuk melaksanakan pelatihan, TO, dan kelas gratis yang diadakan secara rutin untuk semua bidang OSN. Silahkan kunjungi Instagram Sekolah Olimpiade untuk info lebih lanjut. Berbagai keuntungan lainnya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Hai, sekian iklan singkat dari Sensei. Kembali ke topik. Nah, sekarang kita bahas apa sih sebenarnya evolusi itu? Nah, sebenarnya evolusi itu adalah proses perubahan dari suatu populasi atau suatu spesies selama jutaan tahun. Nah, proses perubahan ini melibatkan dua komponen, yaitu komponen mutasi dan komponen seleksi. Nah, kita bakal bahas yang pertama dulu, yaitu mutasi. Nah, mutasi itu apa sih? Mutasi itu adalah perubahan dari materi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme. Nah, contoh paling gampangnya adalah perubahan dari basa nitrogen di DNA. Seperti yang kita tahu, DNA kita itu bisa mengalami kerusakan, baik karena mutagen, baik karena suatu permasalahan seperti kesalahan DNA polimerase dan sebagainya. Ya, seperti yang kalian ketahui, DNA polimerase yang fungsinya untuk menggandakan DNA juga memiliki error rate. Jadi, ada kemungkinan DNA yang digandakan itu berbeda dengan DNA sebelumnya. Itulah yang kita sebut sebagai mutasi. Bisa juga karena sinar UV, bisa juga karena penyakit, karena virus, dan sebagainya. Banyak banget deh faktor mutasi. Nah, mutasi ini itu bisa mengubah DNA, dan perubahan DNA itu bisa mengakibatkan ciri fisik atau ciri fisiologis suatu makhluk hidup itu berubah. Nah, contoh paling gampangnya, sering kan kita melihat ada orang-orang yang lahir itu mengalami kekurangan fisik. Misalnya, jarinya tinggal 4, atau mungkin terkena Down syndrome. Nah, Down syndrome sendiri adalah akibat dari banyaknya kromosom yang berlebih di suatu tubuh makhluk hidup.
Nah, jadi itulah mutasi. Contoh paling gampangnya lagi, itu adalah ikan ini. Nah, ikan ini adalah lungfish. Kok aneh, Sensei? Ini ikan, tapi nggak punya sirip. Nah, itulah mutasi yang dia miliki. Jadi sebenarnya, lungfish ini memiliki mutasi yang mengakibatkan dia tidak memiliki sirip seperti ikan pada umumnya. Oh, begitu ya, Sensei. Apa sekarang ikannya masih ada, Sensei? Masih dong. Jadi ini tuh bukan fosil ya, Gakusei. Ini juga masih ada sampai saat ini. Kalian bisa membelinya di toko hewan peliharaan favorit kalian. Oh, terus komponen kedua itu gimana, Sensei? Nah, komponen kedua adalah seleksi. Nah, jadi seleksi ini adalah proses dari kematian ataupun bertahannya suatu spesies terhadap suatu kondisi lingkungan tertentu. Paling gampangnya, kita ambil contoh. Misalnya di suatu danau, itu terdapat ikan dan juga terdapat lungfish. Nah, ikan-ikan biasa, jika dalam kondisi kekeringan, itu akan mati terkapar karena tidak bisa bernapas. Tapi berbeda dengan lungfish. Lungfish bisa hidup di kondisi yang sangat kering sekalipun. Dia bisa menggali lubang hingga ke bawah tanah dan mengalami hibernasi. Jadi, dia sesuai dengan alam. Nah, faktor seleksi di sini adalah kekeringannya. Sementara yang berhasil bertahan adalah lungfish. Sementara ikan lain itu mati dan tidak bisa meneruskan keturunannya. Oh, seleksi itu begitu ya, Sensei? Ya, betul. Dan bukan hanya seleksi alam, seleksi juga bisa dilakukan oleh manusia, seperti seleksi artifisial. Oh, naruhodo. Terus, hubungannya sama evolusi gimana, Sensei? Nah, sekarang kita masuk ke topik ketiga, evolusi. Mari kita ambil contoh. Misalnya, dahulu ada seekor ikan yang hidup di danau dengan damai, dan dia menghasilkan 100 telur. Atau 100 anak. Nah, dari 100 anak tadi, kan nggak mungkin semuanya sama ya, Gakusei. Bahkan, kalian dengan saudara kalian aja beda. Nah, jadi di sini, kita anggap satu telurnya mengalami mutasi, sehingga dia tidak memiliki sirip seperti ibunya. Nah, itulah lungfish. Jadi kita anggap salah satu anaknya itu DNA-nya rusak, terus hanya memiliki tungkai. Dan sekarang, bayangkan meteor jatuh ke area tersebut. Madakono sekai wa. Nah, ledakan meteor tadi mengakibatkan danau mengalami kekeringan. Nah, di sini, coba kalian pikir, mana yang akan bertahan? Ikan yang tidak memiliki sirip, yang cacat ini, atau ikan yang memiliki sirip pada umumnya? Bakal ikan yang cacat ini, Sensei, yang bertahan. Kan dia bisa melata dengan mudah di tanah. Ya, betul sekali. Jadi, faktor seleksi di sini adalah kekeringan yang diakibatkan oleh meteor. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa ikan cacat ini yang akan bertahan. Sementara saudara dan ibunya itu akan mati hasil dari seleksi. Nah, bisa aja kan dia melata terus pindah ke tempat yang masih ada airnya dan sebagainya. Jadi, kesempatan dia bertahan hidup itu jadi lebih besar karena dia hoki. Mutasinya berguna. Nah, setelah dia sampai ke tempat yang aman, dia pasti akan bereproduksi, memiliki anak, dan anaknya tentu saja akan mirip seperti dia. Nah, itulah sebenarnya evolusi secara singkat. Oh, terus kenapa evolusi itu butuh jutaan tahun, Sensei? Nah, ingat nggak sih, mutasi itu sebenarnya banyak banget yang merugikan. Bahkan, 99,9% mutasi itu merugikan. Bayangin aja, kalian cuma punya 4 jari. Susah atuh mau makan. Oh, jadi mutasinya itu untung-untungan ya, Sensei? Iya, betul. Jadi butuh jutaan tahun untuk mendapatkan mutasi yang menguntungkan dan sesuai dengan lingkungan. Makanya, proses evolusi itu tidak mungkin terjadi dalam waktu 1 malam. Oh, naruhodo. Terus, gimana dengan monyet itu nenek moyang manusia, Sensei? Nah, sekarang kita masuk ke topik yang keempat. Monyet, nenek moyang manusia. Nah, coba perhatikan pohon filogeni berikut. Di sini kita bisa melihat manusia dan juga monyet.
Tapi mereka sama-sama berada di ujung pohon filogeni. Nah, jika kalian perhatikan, di sini tuh ada percabangannya. Titik percabangan ini kita sebut sebagai nodus. Dan nodus ini merepresentasikan suatu populasi atau suatu spesies yang masih satu spesies atau satu kelompok. Nah, atau untuk gampangnya kita bisa sebut juga ini sebagai nenek moyang bersama. Jadi kita bisa lihat di sini, monyet dan manusia itu pernah memiliki nenek moyang yang sama. Jadi, monyet itu bukan nenek moyang manusia. Yang benar adalah mereka berdua pernah punya nenek moyang yang sama. Kalau monyet itu nenek moyang manusia, harusnya monyet itu ada di nodus dan bukan berada di bagian ujung seperti manusia. Oh, begitu ya Sensei. Jadi, kita itu saudara jauh dong Sensei sama monyet. Ya, lebih tepatnya kita itu saudara jauh banget dari monyet. Oh, naruhodo, naruhodo. Sekarang sudah paham Sensei. Ya, semoga penjelasan Sensei bisa dipahami oleh kalian dan tidak lagi memfitnah Darwin. Oke, sekian penjelasan singkat dari Sensei. Sebenarnya, evolusi itu butuh pendalaman yang lebih dalam lagi agar kalian bisa paham secara utuh. Tapi Sensei rasa untuk sekarang ini sudah cukup mudah dipahami ya. Jadi, jangan bosan untuk belajar. Like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka, ya udah sih. Komen juga dan tag teman kalian di kolom komentar siapa yang suka memfitnah Darwin. Share video ini ke teman-teman kalian yang tidak percaya Darwin. Padahal, evolusi ini bukan masalah percaya nggak percaya. Evolusi itu bukan agama, Gagusei. Jadi lebih ke paham dan tidak paham. Jadi stop berkata, kamu percaya Darwin? Lebih baik kalian berkata, kamu paham nggak maksud Darwin? Oh, ya. Terima kasih pencerahannya, Sensei. Hei. Oke, jadi ketemu lagi di video berikutnya. Untuk sekarang, Otsusenku. Chewing, 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 chewing.